qad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidina wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini Allah kembali kumpulkan kita bersama-sama dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan iman dan Islam, sehingga dengan nikmat-nikmat yang banyak ini kita bisa ringankan langkah kita datang ke tempat duka ini. Seperti yang disampaikan tadi oleh MC, 4 bulan lalu kita berkumpul di sini, malam ini kumpul lagi. Benar-benar keluarga ini dirundung duka yang bertubi-tubi, kematian yang tidak terlalu dekat, tidak terlalu jauh jaraknya. Ini luar biasa. Mudah-mudahanlah keluarga ini, anak-anak almarhum, almarhumah, Allah berikan kesabaran, keikhlasan, senantiasa mendoakan kedua orang tua berbuat kebaikan, yang intinya setiap kebaikan yang dilakukan oleh anak itu orang tua yang di alam kubur pasti menerima. Sebaliknya semua kejahatan, semua maksiat, semua permasalahan orang yang di dunia, orang yang dikubur juga pun akan merasakan. Maka mudah-mudahanlah keadaan keluarga ini setelah ditinggal wafat oleh orang tua, saudara, mudah-mudahan tetap stabil. Kita doakan bersama-sama. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam kehadirat junjungan kita, panutan kita, teladan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, insya Allah kita umatnya. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa Pembuluh beserta para desa yang hadir, Bapak Imam, Pegawai Syara, Pak MC, keluarga besar almarhum, almarhumah, Bapak Zul, saya lihat ini semuanya hadirin wal hadirat. Intinya malam hari ini saya sudah 3 kali berceramah di sini. Ya, saya memang dengar ini. Kemarin saya di Palu, ada yang sampaikan, ada orang ke rumah sampaikan berita duka. Cuma saya tidak ada di rumah, maka saya tidak sempat juga datang pemakaman. Ya, tetapi alhamdulillah masih diberikan kesempatan lagi untuk takziah. Waktu almarhum anaknya, saya juga, bapaknya ini ya, ibunya lagi. Intinya kita mau meninggal semua, ibu-ibu, bapak-bapak. Tidak ada satupun dari kita yang akan hidup selama-lamanya. Maka kematian itu hal yang biasa terjadi. Kita sering mendengar ada berita duka, ada yang meninggal dunia, ada yang meninggal dunia dengan cara-cara yang berbeda, ada yang meninggal dunia massal, ya, seperti yang barusan itu terjadi di IMIP sana, ya, saya lihat tadi sebelum kemarin, bocor gas IMIP Morowali itu beberapa orang korban, bapak-bapak, ibu-ibu, itu meninggal dunia rame-rame. Intinya meninggal itu adalah sesuatu yang biasa terjadi. Cuma yang luar biasa itu apabila kita meninggal dunia tidak membawa amal, tidak membawa iman, tidak membawa amal soleh, itu yang luar biasa. Allah akan pertanyakan kepada kita, untuk apa kita hidup di dunia ini? Lamanya Allah kirim kita ke dunia ini. Bapak Ibu, kita ke dunia ini bukan kemauan kita. Tidak ada di antara kita ini yang ingin hidup di dunia atau pesan. Kalau seandainya kita mau pesan, Pak, oh ya Allah, saya pesan saya menjadi orang Arab. Ya Allah, saya pesan kalau saya nanti hidup di dunia, saya menjadi orang kaya raya. Karena kita tidak pesan ini, Bapak, kita terima saja apa yang Allah sudah berikan sama kita. Kalau seandainya mau dipesan, oh mungkin kita minta yang hebat, ya. Tetapi apapun yang sudah Allah berikan ini, hidup dan mati ini adalah pemberian Allah. Maka mari gunakanlah pemberian Allah ini sebaik-baiknya. Kata Imam Al-Ghazali, hidup di manusia ini kita, menurut Imam Ghazali, manusia itu ibarat orang yang diberikan pergi menyelam di dasar lautan.
Begitu kita mau menyelam di dasar lautan, oleh bos kita, oleh tuan kita, kita diberi bekal. Bekalnya apa? Bekalnya tabung oksigen. Tabung oksigen. Nah, tabung oksigen itulah napas yang Allah berikan ini, Pak. Itu bekal dari Allah untuk kita. Lalu kita diterjunkan ke dasar lautan. Kata Allah, manusia, kau terjun ke dasar lautan itu, ambil mutiara yang ada di dasar lautan itu. Sama dengan kita. Kita dikirim oleh Allah ke dunia ini dengan tugas mengambil mutiara-mutiara itu. Apa itu mutiara? Mutiara itulah amal soleh, iman kepada Allah. Tetapi sayang, ketika kita terjun ke dunia ini belum sampai di dasar, belum dapat mutiara-mutiara itu, kita sudah terpesona dengan keadaan dasar laut. Kita lihat ikan yang berenang, kita lihat terumbu karang, kita lihat ini, kita tidak sampai-sampai ke bawah, Pak. Terlena kita dengan keadaan-keadaan ini. Indahnya sama dengan manusia, disuruh oleh Allah dengan tugas satu, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin, manusia kecuali untuk menyembah aku. Tetapi begitu sampai di dunia, terpesonalah kita dengan dunia. Kita lihat dunia yang indah ini. Kita lihat dunia yang penuh dengan macam-macam. Kita lupa ibadah sama Allah. Kita lupa mempersiapkan bekal. Padahal tabung oksigen kita ini terbatas. Begitu sudah bunyi isyarat, sudah bunyi dia tit tit tit, berarti oksigen sudah mau habis. Kita sudah ada isyarat dari Allah, tubuh semakin lemah, penyakit sudah banyak, sudah dekat-dekat mau meninggal dunia, baru sadar kita. Terlambat. Sudah habis waktu kita. Kita mau menyelam ke dasar lautan, sudah tidak mampu lagi. Karena oksigen itu sudah mau habis. Terpaksa kita naik, bapak-bapak, ibu-ibu, dalam keadaan tidak membawa apa-apa. Jangan sampai kita terlambat. Lebih baik terlambat, asal tidak sama sekali. Lebih baik terlambat sholat. Ada orang sekarang sholat, aduh sudah terlanjur, so tua ini. Untuk apa lagi sholat, so tiga-tiga lu mati. Justru menunggu mati ini kita sholat. Ada orang yang belum lancar mengaji. Pas disuruh, ayo om, tante kita belajar mengaji. Dia bilang so terlambat, so tua begini, masih mau ajar mengaji lagi. Lebih baik terlambat daripada tidak bisa sama sekali. Mengaji. Kenapa mengaji, bapak-bapak, ibu-ibu? Al-Quran itu adalah kalamullah. Kalamullah itu adalah pembicaraan Allah yang turun langsung, dibawa oleh malaikat Jibril kepada Nabi kita Muhammad SAW. Isinya Al-Quran itu semuanya, Pak, semuanya adalah pembicaraan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ini saya mau jelaskan sama bapak ibu. Apa perbedaan baca Quran dengan zikir? Karena ada orang dia bilang biar tidak usah baca Quran, berzikir saja. Beda. Begini, Bu. Kalau zikir itu diucapkan harus ditahu artinya, harus dipahami maksudnya. Itu zikir. Contoh, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Harus kita tahu. Atau astaghfirullahaladzim li wali walidayya. Tanya, apa artinya itu? Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Nah, itu subhanallah, maha suci Allah. Walhamdulillah, segala puji bagi Allah. Jangan menangis karena kita memuji Allah. Tidak, subhanallah walhamdulillah. Itu disikir-sikir rame-rame itu, so salah itu. Masa menangis? Kalau menangis itu astagfirullah rabbal baraya, itu minta ampun sama Allah. Tapi kalau subhanallah itu memuji Allah. Apalagi la ilaha illallah. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan. La, tidak ada. Ilaha, ilah, Tuhan.
illa kecuali Allah. Jadi la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, tiada Tuhan selain Allah. Maka kenapa orang kalau berzikir la ilaha illallah keras? La ilaha illallah, la ilaha illallah, karena dia mengesahkan Allah, mengesahkan Allah. Jangan la ilaha illallah menangis juga. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Sudah salah paham. Salah. Itu bedanya, Pak. Karena zikir itu harus dipaham. Tetapi beda dengan Al-Quran. Al-Quran itu tidak paham sekalipun dapat pahala. Tidak usah ibu repot-repot. Apa artinya? Saya tidak paham baca Quran. Saya tidak tahu artinya. Tidak usah tahu-tahu artinya. Kalau memang belum paham. Yang penting baca saja. Karena baca Quran itu, man qara'a harfan min kitabillah falahu asrun. Barang siapa membaca satu huruf saja dari Al-Quran, pahalanya 10. Wala akul alif lam harf. Tidak dikatakan itu alif lam mim satu huruf. Tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Jadi kalau kita mengaji bismillah, jangan bismillah terlalu panjang. Alif lam mim, alif lam dan mim 3 huruf. Pahalanya 30. Coba kalau kita baca Al-Quran itu 1 juz 1 hari. Hitung saja berapa pahalanya. Kalau kita mau tahu artinya, beli buku terjemahan Al-Quran. Beda itu terjemahan, beda tafsir. Kalau di sekolah, di pesantren, kuliah, orang diajar tafsirul Quran, mentafsirkan Al-Quran. Kita sekarang ini kalau kita mau belajar ilmu tafsir Al-Quran, susah. Selain pekerjaan banyak, kita tidak punya dasar untuk memahami ilmu tafsir Quran. Harus paham lughah, harus paham nahwu, sharaf, ya, mantik dan lain-lain sebagainya, banyak. Ya, sekarang bapak-bapak kita semua ini belajar saja terjemahan Al-Quran. Beli sana sama Fuad sana atau pergi ke Palu. Ya, jangan kurang HP terus dibeli. HP. Ada lagi Android baru itu lagi dibeli. Al-Quran tidak ada. Ya, kurang HP dikasih bagus terus. Ya, ada yang baru, ini model baru. Beli lagi, ganti lagi HP. Al-Quran tidak ada. Itu celaka orang, Pak. Nanti hari kiamat Al-Quran, ja'a Al-Quran yaumal qiyamah syafi'an li ashabi, akan menjadi penolong bagi orang-orang yang membacanya. Sekarang Al-Quran kita, Pak, Ibu, dibaca. Sekarang orang beli Al-Quran 1 tahun 1 kali. Belum puasa. Begitu bulan puasa dia bagi mulai dari alif lam mim 1 hari 1 juz. Besok lagi 1 juz. 30 hari puasa 30 juz khatam. Habis puasa dia taruh Al-Quran, simpan ulang dalam lemari. Dia bilang goodbye. Selamat tinggal Al-Quran. Nanti lagi ketemu bulan puasa. Al-Quran bilang, kalau kau masih muda apa saya? Jadi Al-Quran itu dibaca terus, Bapak Ibu. Quran pakai HP, boleh. Ya, boleh, tapi itu bukan mushaf. Jadi tidak usah kalau pakai HP. Sekarang itu begitu. Di mana-mana pakai HP. Baca Quran, tidak mau bawa Quran lagi sekarang orang. Apalagi bawa Yasin itu. Padahal biasa kalau acara 40 hari, acara 100 hari dibagi itu, buku Yasin. Tidak mau dibawa, andalkan HP. Baca HP. Sekarang khutbah juga sudah pakai HP. Ya, khutbah juga pakai HP. Sebiar mudah-mudahan lobet. Begitu lobet habis cerita. Kalau pintar baca ramah langsung sambung. Tapi kalau cuma andalkan teks, kong lobet itu HP. Atau sementara. Jadi jangan dibikin-bikin. Ini Al-Quran beda. Ya, Al-Quran itu menyentuh. La yamassuhu illal mutahharun. Tidak boleh sentuh Al-Quran itu kecuali dalam keadaan berwudu. Bu, Pak, kalau kita dalam keadaan belum berwudu, jangan sentuh Al-Quran. Al-Quran itu disentuh kalau kita sudah berwudu. Ya, perempuan haid lebih lagi. Kita yang belum mandi junub haram nyentuh Al-Quran. Ya, jadi masya Allah bapak ibu-ibu. Jadi kita ini pulang ke akhirat ini membawa iman. Tiket ke akhirat itu 2 saja, iman dan amal soleh. Baik,
Apa itu iman? Al-imanu huwa tasdikun bil qalbi wa iqrarun bil lisani wa af'alun bil arkan. Coba lihat. Apa itu iman? Tasdikun bil qalbi. Sesuatu yang dibenarkan dalam hati. Kita harus benarkan Allah. Jangan hati kita benar tidak Allah itu ada betul tidak Allah. Kapan kita punya hati bergoyang Bapak, ragu, hilang iman kita. Nauzubillah. Ya, maka jangan terlalu banyak menonton itu perdebatan. Ini saya mau sampaikan. Ada juga orang Islam suka sekali nonton debat Islam Kristen. Kalau kita ini kuat, kita punya iman, boleh. Jangan sering nonton itu. Debat ini, akhirnya kita ragu sendiri. Aduh, betul tidak orang punya ini? Jangan-jangan orang punya yang benar. Bahaya. Tapi kalau kita punya iman kuat, silakan nonton. Tapi jangan kasih nonton sama anak-anak itu. Debat Islam Kristen misalnya. Untuk apa diperdebatkan? Tidak usah diperdebatkan. Kebenaran nanti di hari kiamat. Dalam Al-Quran, la ikraha fid din. Tidak ada paksaan dalam agama. Kalau mereka mau ikut dengan kita, alhamdulillah. Tapi jangan ajak orang yang sudah beragama. Ini yang bahaya. Orang kalau sudah punya agama apa kau? Islam. Jangan korek-korek akidahnya. Agama apa engkau? Kristen. Jangan bilang, mas Islam saya. Tidak boleh Pak. Kenapa? La ikraha fid din. Tapi kalau dakwah boleh. Kita berdakwah. Mudah-mudahan mereka tertarik dengan kita. Dakwah. Ya, dakwah ini kita sampaikan, kita punya. Saya kalau ceramah bagian sana Pak, di Sumbersari, Nambaru, itu 3 agama diceramah. Karena di Nambaru sana, Sumbersari, ada persatuan umat Islam, persatuan macam arisan, suka duka. Isinya di situ orang Islam, orang Kristen, orang Hindu. Jadi kalau baca ceramah di sana setengah mati saya rasa juga. Kenapa? Tak salah bicara bahaya. Salah bicara ini bahaya ini. Ya, 3 ada di situ. Jadi saya bilang begini, kalau orang di Nambaru sana meninggal dunia, alhamdulillah. Orang sama, kenapa? Mulai dari tendanya, kursinya, kuenya, sampai dia punya kain putih ditanggung semua. Mati gratis ya. Beda malam acara takziah begini ditanggung semua. Itu enaknya. Bukan kayak kita di Parigi sini. Kalau meninggal pusing, aduh di mana tenda, di mana kursi mau dicari, sound system. Bolehlah saya usulkan sama kepala desa Polo ini. Boleh dibikin itu, ya. Boleh dibuat arisan suka duka istilahnya. Supaya apa? Kalau meninggal, karena meninggal tidak pakai jadwal, Pak. Kalau orang menikah, gunting rambut, akikah, ada jadwalnya, jadi kita bisa siap. Oh jangan dulu, belum terkumpul dana. Nanti kalau sudah ada dana baru kita bikin. Itu kalau acara pesta, akikah. Tapi meninggal, pas kalau tidak ada uang, Allah Karim. Pas lagi tidak ada uang sama sekali, meninggal dunia. Apa yang dia lakukan? Kalau seandainya dia banyak keluarga, banyak anaknya, sudah sukses, gampang macam almarhum ini. Gampang memang, karena memang ada anak-anaknya, ada kemenakannya. Tetapi kalau orang tidak ada keluarganya, kasihan, susah. Maka mudah-mudahan bapak-bapak, ibu-ibu, kita iman ini ada terus dalam hati kita. Al-imanu huwa tasdikun bil qalbi wa iqrarun bil lisan. Iman tidak cukup dalam hati, tetapi iman harus diikrarkan dengan ucapan. Kenapa kita kalau sholat itu disuruh syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasul. Kenapa disuruh syahadat? 1 hari 1 malam kita itu 5 kali, 5 waktu sholat, disuruh bersyahadat terus. Disuruh bersyahadat terus supaya iman kita ini lengkap. Hati kita beriman, mulut kita juga beriman. Jangan lain di mulut, lain di hati. Maka ucapkan terus. Tidak sah sholat, Pak. Tidak sah sholat orang kalau tidak bertasyahud itu. Ini namanya tasyahud. Asyhadu alla ilaha illallah. Tema lurus ke sana. Apa niatnya? Niatnya itu kita luruskan niat kita kepada Allah. Jangan dibagi begini. Allah di atas. Naik ke atas dia.
Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin, muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berikut. Al-imanu wa tasdiqun bil qalbi wa iqrarun bil lisan wa af'alun bil arkan. Lengkapnya iman itu yang ketiga, wa af'alun bil arkan. Iman bukan cuma di mulut, iman bukan cuma di hati, tapi iman harus dilakukan dengan perbuatan. Jangan mengaku beriman sama Allah kalau tidak pernah injak masjid. Bohong, ya. Injak masjid tidak pernah, baru mengaku beriman sama Allah. Dia bilang saya iman saya kuat. Itu orang yang ke masjid itu ria. Astagfirullahaladzim. Ya. Jangan mengaku Islam kalau sontong air wudhu saja tidak pernah. Karena sholat itu kuncinya, Pak. Kunci. Biar kita belum zakat. Karena memang kita belum orang mampu. Apa mau balik zakat akan? Sedangkan makan hari-hari susah. Allah masih maklumi. Belum haji. Karena haji bagi orang yang mampu. Belum umroh. Apalagi umroh. Umroh itu bagi orang yang mampu. Perlu juga saya jelaskan di sini. Apa bedanya haji? Apa bedanya umroh? Sekarang orang rame-rame umroh. Apa bedanya? Baru ada yang bilang punya paham. Dia bilang kalau belum haji belum bisa umroh. Kata siapa? Biar belum haji, umroh tidak apa-apa karena beda. Umroh haji itu wajib. Umroh itu sunnah. Coba lihat. Arkanul Islam khamsatun. Rukun Islam ada 5. Syahadatu an la ilaha illallah. Wa anna Muhammadar Rasulullah. Wa iqamus shalah. Wa ita'uz zakah. Wa shaumi Ramadan. Wa hajjul bait man istata'a ilaihi sabila. Kita umat Islam wajib melaksanakan ibadah haji. Wajib. Bagi orang yang mampu. 1 kali seumur hidup. 1 kali seumur hidup. Jangan juga sudah naik haji berkali-kali. Nah, ini sudah tidak wajib itu, Pak. Orang yang haji berkali-kali itu lebih bagus dia bikinkan pesantren. Lebih bagus dia sumbang masjid daripada haji ulang-ulang kali karena sekali seumur hidup. Kalau umroh bisa berkali-kali, Pak. Nabi dalam sejarah itu sampai 12 kali umroh. Nabi. Tapi haji Nabi sekali. Ada haji kedua, haji wada. Ya. Maka umroh itu, haji itu wajib bagi orang yang mampu. Mampu secara apa? Mampu finansial. Itu yang pertama. Mampu uang. Yang kedua, mampu tenaganya. Jangan sampai berangkat haji cuma bikin susah kepala rombongan. Ya. Saya tahun 2018 kepala rombongan, Pak. Kepala rombongan haji dari Parigi. Waduh. Makanya sekarang ini kalau kita punya uang, Pak, anak umur 12 tahun, 15 tahun itu daftar memang. Karena sekarang ini mau sampai 20 tahun daftar tunggu. Ya. Jadi kalau tamat SMA, keluar KTP-nya kita punya anak umur 17 tahun, kita daftar. Insya Allah dia panjang umur 37 tahun berangkat haji. Tapi kalau daftar haji umur 50, Allahu karim. 40 ya, mudah-mudahanlah cepat, ya. Mudah-mudahan cepat. Jadi karena kita ini kategori belum mampu. Kenapa kategori belum mampu? Karena sekarang ini mendaftar haji itu panjang, Pak, jaraknya. Maka kita pilih umroh. Apa itu umroh? Umroh itu melaksanakan ibadah sama dengan haji. Sekarang orang jarang mau naik umroh. Karena dia bilang tidak ada Pak umroh, Ibu umroh. Yang ada Pak haji, Ibu haja. Dia bilang saya tidak mau umroh. Tidak ada panggilan Pak umroh. Ya, Bu umroh. Untuk apa panggilan? Berangkat saja kita umroh. Pahalanya besar. Besar pahalanya. Kalau haji, kalau umroh tidak kita berada di Mina, tidak berada di Musdalifah, tidak melontar jumrah. Tapi yang lain sama dengan haji. Insya Allah, bapak-bapak, ya, berangkat haji, berangkat umroh, mudah-mudahan. Berikutnya, insya Allah ini juga istrinya Pak Zul mau berangkat umroh juga, ya, mudah-mudahan. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin, muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi iman, bapak-bapak, setelah beriman kepada Allah, lengkaplah kita. Yang harus kita khawatirkan, apa itu?
Jangan dalam keluar. Ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Ittaqullaha haqqa tuqatih. Bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu sekali-kali mati kecuali dalam keadaan muslim. Maka kita jaga kita punya iman. Pak, Ibu, biar kita tidak punya harta di dunia ini. Biar kita ini orang anggap remeh di dunia ini. Tetapi yang ada dalam diri kita ini iman sama Allah. Ini harta terbesar kita. Kita mungkin tidak punya apa-apa di dunia yang patut kita banggakan. Kita bukan orang yang punya pendidikan, tidak punya ilmu, tidak punya harta, tapi punya iman sama Allah. Maka dengan iman ini kita akan kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Jangan berlomba-lomba memperbaiki rumah. Sekarang orang memperbaiki rumah, waduh, rumah sudah bagus, renovasi lagi, bikin ini, bikin taman, boleh. Tapi jangan lupakan rumahmu dikubur. Pak, kubur itu bagaikan rumah. Coba lihat dalilnya. Al-qabru, kubur, awwalu manzilin min manazilil akhirah. Kubur itu adalah rumah pertama setelah alam akhirat. Jadi di alam kubur itu, Pak, cuma kita lihat itu 2x2, itu cuma pandangan mata. Kubur itu yang tanah itu tempat kembalinya kita punya tubuh. Tetapi sebenarnya kita masuk di alam namanya alam barzah. Alam barzah ini sama dengan kita di dunia ini, sama. Kita ketemu dengan kita punya papa yang sudah meninggal, dengan kita punya istri. Orang di alam kubur sana bercerita begini, Pak. Pak cerita sama dengan kita, bagaimana keadaan dunia. Anu orang sana, pusing dengan pertalite. Ya. Pak antri terus dorang Iya, Pak antri. Dorang. Itu dorang itu. Begitu, ya. Bagaimana anak-anak sekarang ini? Oh, alhamdulillah anak-anak. Apalagi kalau macam almarhum ini, Pak, almarhumah ini. Pulang langsung ketemu dengan suaminya. Pulang langsung ketemu dengan suaminya. Ayah terus mau dapat ulang. Ya, Masya Allah orang ini. Ya, ketemu ulang, ketemu di dunia. Bagaimana anak-anak? Baik, baik. Alhamdulillah. Bagaimana harta warisan? Baik, baik baginya. Hati-hati, Pak. Jangan memutus silaturahim karena warisan. Nauzubillah. Kalau kakak adik baku marah gara-gara yang lain, wajar. Tidak ada namanya kakak adik itu, namanya saja manusia biasa. Baku marah, baku jengkel, baku iri, wajar. Tetapi jangan pernah berebutan harta warisan orang tua. Nauzubillah min zalik. Kata Nabi, kamu mau lihat orang penduduk neraka yang berjalan-jalan di atas dunia? Siapa mereka ya Rasulullah? Mereka adalah orang yang memutuskan hubungan kakak beradik gara-gara berebut harta warisan. Maka harta warisan itu baginya, pertama, ada bagi secara adat. Perginya ke kepala adat, ketua adat. Bagi secara hukum negara, pergi ke pengadilan, pergi ke pemerintah. Tetapi ada juga pembagian faraid, dibagi sesuai agama Islam. Siapa yang mau membagi secara hukum Islam, insya Allah hartanya berkah dunia akhirat. Sekarang ini perempuan tidak mau. Dia bilang, aduh, tidak mau tolong Ustaz, karena laki-laki lebih banyak. Jelas, Pak. Kalau laki-laki lebih banyak, karena laki-laki dia tanggung istrinya, dia tanggung anaknya. Maka wajar kalau laki-laki lebih besar dari perempuan. Ya, sekarang ini silakan dibagi, asal jangan ribut, itu saja. Mudah-mudahan bapak-bapak, ibu-ibu, kita lakukan semua hal ini, kita akan selamat sampai di dunia, sampai pun di akhirat. Kemudian alam barzah itu seperti dunia ini. Maka kenapa itu disampaikan, jangan kuburkan orang tuamu dengan orang yang waktu di dunia dia tidak suka. Contoh, ini waktu di dunia ini CB tidak suka sekali dengan itu orang. Baru kita kubur waktu dekat. Dia kan kamu musuh kelar. Aku kubur sini. Maka kenapa kubur itu tidak boleh campur-campur? Ada kuburan Cina macam di Pembolo itu. Jangan orang Islam ditaruh di situ. Kenapa kamu mau ke sebuah tetangga dengan orang? Kan begitu. Kalau orang non-muslim juga jangan dicampur dengan kita. Karena alam kubur itu, barzah itu,
Bainahuma barzakhun la yabghiyan, dalam Al-Quran ada namanya barzah, tempat penentuan, tempat kita menunggu berapa lama kita di barzah, berapa lama kita di alam kubur. Pak, kalau seandainya kiamat tahun 3000, tarima itu 1000 tahun lagi. Apa kita di alam kubur kalau kita tidak punya amal? Begitu kita meninggal, tidak panjang ceramah, begitu orang meninggal, keluar napasnya, Pak, ya, keluar nyawanya. Apa itu napas? Apa itu nyawa? Ya, apa itu ruh? Itu perlu penjelasan panjang sekali. Ya, yang napas ini keluar masuk, itu kembarannya, kasarnya. Nah, ruh itu yang halusnya. Maka kalau sholat juga dipakai. Ada namanya sholat, bukan cuma sholat jasad, sholat dengan ruhnya maksudnya. Maksud sholat dengan ruhnya, yang di dalam itu tenang. Coba lihat ayatnya ya. Kalau kita sholat itu usahakan khusyuk, ya. Khusyuk itu diawali daripada napas, ya. Jangan sembahyang Allahu Akbar. Tidak boleh sholat itu capek. Ini tidak. Begitu qamat di masjid, lari-lari dia. Allahu Akbar. Ayo sembahyang. Tidak bisa. Hah? Jangan. Kasih tenang dulu. Tidak usah dikejar itu imam. Karena kita ada namanya masbuk. Sekarang orang tidak. Kalau sudah bertakbir di sana, kan dati dia mau kejar. Hati-hati. Kalau tak jatuh. Kalau jatuh taslek, pelan-pelan saja. Karena kita ada namanya masbuk. Kita bisa baiko. Sholatlah dengan tenang. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang beriman. Ya, coba lihat ayatnya. Ya, dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah." Bisa diartikan begini, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang. Itu terjemahan Al-Quran. Coba buka terjemahan Al-Quran, pasti diterjemahkan, wahai jiwa-jiwa yang tenang. Tetapi kalau ditafsirkan lebih dalam, maksudnya adalah orang yang meninggal dunia itu yang dibutuhkan ketenangan. Kalau ada orang mau habis napasnya, Pak, Bu, orang sementara sakarat, jangan beribut. Jangan ribut. Ini tidak, sudah tahu, sudah mau mati orangnya. Sudah sakarat, kita juga ribut, cuma nangis. Diam saja. Biarpun kita menangis sampai habis kita punya air mata, kalau dia mau meninggal, meninggal. Diam saja, berdoa. Kalau ada yang baca Yasin, baca Yasin. Ya, jangan dikore-kore lagi. Kenapa? Itu orang butuh ketenangan. Namanya lakin. Talqin itu la ilaha illallah. Taruh di telinganya. Kalau dia sudah ucapkan la ilaha illallah, stop. Jangan disambung lagi. Sekarang banyak saya lihat ini. Sudah ditalkin, saya sudah talkin tadi. Ustaz talkin akan dulu. La ilaha illallah. Dia sudah ikut. Datang lagi. Astagfirullahaladzim. Istighfar, istighfar. Gimana istighfar? Orang sudah mau mati. Istighfar itu sebelumnya. Sebelum dia mati, istighfar ulang. Akhirnya banyak betul yang berbisik di situ. Muncul dia punya anak, turun dari mobil, dari mikrolet, babisik juga di telinga. Orang kira dia wasirut la ilaha illallah. Padahal dia bisik sama papanya. Papa, satu pesan. Pertahankan napas. Pertahankan. Bah kuat. Allahu Akbar. Mau ditahan bagaimana napas ini? Ini anak durhaka ini. Ya. Tahan napas. Dan itu cerita. Itu masih bagus. Ada cerita teman itu terkata di rumah sakit Parigi itu. Disuruh masuk dia. Dia punya papa itu sudah pakai O2 yang ada itu, dia punya apa namanya itu? Yang dia punya macam monitor TV yang detak jantungnya begini. Kalau dia sudah lurus langsung mati. Disuruh masuk ini anak tidak mau. Dia bilang saya dari sini saja. Dari balik kaca itu dia lihat papa sana. Putus CB, putus CB. Oh, karena dia sudah lurus begini, naik lagi. Belum, putus CB. Jangan sampai bapak punya anak begitu. Durhaka sama kita. Mau mati kita bukan didoakan, cuma dia putus CB, putus. Selesai.
Game over CB ini. Allahu Akbar. Ya, jadi sekarang ini ciptakan anak yang soleh. Ya, ciptakan anak yang soleh dan soleha. Mudah-mudahanlah bapak-bapak, ibu-ibu, kita berdoa pada Allah. Kita ini mau mati semua sebagai akhir ceramah. Satu, ketika kita akan meninggalkan dunia yang fana ini, upayakan semua persoalan dunia ini selesai. Jangan ada janji yang belum ditepati. Jangan ada perbuatan yang belum minta maaf. Maka minta maaf ini jangan tunggu hari raya. Banyak orang sekarang baru minta maaf, mau mati. Oh, nanti Jo, hari raya saja baru minta maaf. Ya. Padahal ini mati tidak ditahu, Pak. Mati ini kalau dia bakode lewat SMS, lewat WA, 1 tahun lagi kau. Mungkin kita siap, Pak. Tidak kode ini mati. Tahu-taunya orang kalau mati itu ini menurut para ulama. Saya juga belum pernah mati. Cuma ulama mengatakan begini. Kalau orang keluar napasnya itu, dia seolah-olah mimpi meninggal. Seolah-olah mimpi. Dia lihat kenapa orang menangis. Kenapa saya ini dibawa dibuka bajuku. Kenapa saya dorong kasih mandi. Kita lihat itu. Seolah-olah kita mimpi. Kenapa saya dibawa ke masjid. Oh, mimpi saya ini. Nanti dia sadar. Ketika sudah dalam kubur, sudah ditutup dengan tanah, orang-orang sudah pulang, sadarlah dia ketika malaikat 2 datang. Gum, ya ibadallah, bangun wahai hamba Allah, sadarlah dia. Sadar ternyata saya sudah mati betul. Maka na'udzubillahi min zalik, bapak-bapak, kita persiapkan kehidupan kematian kita ini indah. Satu, baku maaf memang. Jangan kita ada musuh. Kedua, bayar-bayar utang, ya, bayar-bayar utang. Ya, apa pulang kalau banyak utang, udah bilang saya tiada utang, Ustaz. Sama manusia tiada utang. Iya, bukan hutang sama manusia ini. Hutang sama Allah terlalu banyak. Ya. Hutang sama Allah. Apa itu hutang sama Allah? Puasa tahun lalu belum dibayar sampai sekarang. Ini sudah bulan Maulid ini. Tidak lama lagi semua puasa. Puasa yang tahun lalu itu 2021 belum dibayar sampai sekarang. Bayar. Cicil-cicil. Misalnya ibu-ibu punya utang 10 karena haid. Kalau dibikin 1 kali 10 memang susah. Cicil. Bulan ini 1, bulan depan 1 lagi. Supaya habis utang. Ya, habis utang. Laki-laki juga begitu. Dia bilang, oh, yang mau cicil puasa itu cuma perempuan. Banyak sekarang ini Pak laki-laki, banyak utang juga puasa. Mana contohnya? Makan sahur sama-sama dengan orang di rumah, dia pergi ke gobong, setengah mati, dia gosok buka. Dia biarkan orang di rumah tidak tahu. Ya, itu sebenarnya harus dibayar bapak-bapak ibu-ibu, bayar hutang itu. Ya, mudah-mudahan dengan cara begini kita mati husnul khatimah. Sebagai akhir ceramah ini kita berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga almarhumah ini Allah tempatkan di tempat yang indah. Amin. Semua ibadahnya, saya tahu ini almarhumah, ini anggota WIA aktif, ya, masih hidup abah saya kasihan itu anggota WIA ini, ya, banyak mudah-mudahanlah beliau ini oleh Allah Subhanahu Wa Taala diterima semua amal-amal ibadahnya, zikir-zikirnya, bantuan-bantuannya, semuanya kepada kita, semoga itu menjadi amal jariahnya insyaallah. Kalau ada salahnya, hilafnya almarhumah ini, mudah-mudahan datangnya kita ke tempat ini kita doakan. Semoga semua kesalahan yang mungkin kekeliruan, almarhumah ini manusia biasa. Mungkin ada salah hilafnya sama kita ikhlaskan. Ya, kita minta ikhlasnya sama Allah. Kita tutup dengan Al-Fatihah ala hadan niyah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha wa akrim nuzulaha wa simadkhalaha. Allahumma adkhil fi quburiha rawha wa rihan wal fusata wal aman wal afwa wa ridwan ya Hannan ya Mannan ya man idza su'ila ata wa idza su'ina an fa ya ayatu nafsul mutmainnah irji ila rabbiki radiyatan maradiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Da'wan fiya subhanakallahumma tahiyatu fiya salam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Akhirul kalam, Allahu musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.